Saudara-saudari terkasih, saya Pastor Posinus Gula OWC. Saya sekarang melayani sebagai anggota Tribunal Keuskupan Bandung dan saya juga mengajar di Fakultas Filsafat Unpar Bandung. Saya mengajar mata kuliah Hukum Perkawinan. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbicara mengenai perkawinan Katolik, tentu saja menurut hukum gereja. Tetapi sebelumnya itu saya menyampaikan pengantar mengenai kitab hukum kanonik 1983 ini. Dinamika apa saja sebelum diundangkan kitab hukum kanonik 1983 itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ada satu hal yang sangat penting di dalam pengantar ini, yaitu rupanya pada abad-abad awal Kristianitas ada satu aliran yang sangat menentang perkawinan menurut gereja. Aliran itu bernama Gnostisisme. Mereka menolak perkawinan dan menolak kelahiran anak. Ayo, jangan ketinggalan. Ini pasti menarik. Mengapa? Karena sekarang pun bertebaran kelompok-kelompok yang menolak kelahiran anak. Salah satunya adalah child free, tidak mau punya anak. Jangan ketinggalan. Ayo ikuti. Perkawinan Katolik di dalam hukum gereja itu dibahas sangat banyak. Terdiri dari 111 kanon. Mulai dari kanon 1055 sampai kanon 1165. Itu sangat banyak. Lebih banyak kanon mengenai perkawinan Katolik dibandingkan dengan sakramen-sakramen lainnya. Tentu saja kita mau mendalami ini. Kalau kita melihat 6 sakramen lainnya, itu lebih sedikit kanonnya dalam kitab hukum kanonik 1983. Misalnya, ya, sakramen baptis itu hanya 30 kanon. Mulai dari kanon 849 sampai 878, hanya 30 kanon. Sakramen penguatan dari kanon 879 sampai 896. 18 kanon saja. Sakramen Ekaristi Kudus dari kanon 897 sampai 958 terdiri dari 62 kanon. Sakramen Tobat dari kanon 959 sampai 997 hanya 38 kanon. Sakramen pengurapan orang sakit mulai dari kanon 998 sampai kanon 1007 terdiri dari 10 kanon. Dan sakramen tabisan mulai dari kanon 1008 sampai kanon 1054 terdiri dari 47 kanon. Jadi kalau kita melihat pemaparan ini, rupanya di dalam kitab hukum kanonik 1983 hanya sakramen perkawinanlah yang paling banyak kanon-kanonnya. Kanon itu bahasa sederhananya adalah pasal. Ya, jadi 111 pasal. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita lihat dinamika pemahaman sebelum kitab hukum kanonik 1983 ini diundangkan oleh gereja, ya, oleh Paus Yohanes Paulus II, ya, pada tahun 1983. Yang pertama, bahwa perkawinan itu status hidup dan juga sekaligus panggilan hidup. Ya. Dalam banyak budaya dan sudut pandang, perkawinan dipahami semata-mata sebagai status hidup atau state of life. Sementara gereja tidak hanya memandang perkawinan sebagai state of life atau status hidup, tetapi sebagai panggilan, vocation. Nah, ini pemahaman ini yang perlu ditanamkan dulu di dalam pikiran kita sehingga nanti kita bisa mewujudkan bahwa perkawinan itu sebagai panggilan. Jadi panggilan itu tidak hanya menjadi imam, menjadi frater, menjadi suster, menjadi bruder, tetapi menjadi bapak dan ibu, ya, itu juga sebagai panggilan. Sebagai panggilan, perkawinan merupakan anugerah dari Allah dan karena itu dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu pula, pasti ada misi Allah di balik panggilan perkawinan itu, yakni
pengudusan dan keselamatan pasangan suami istri itu sendiri. Ya, sama seperti kalau menjadi seorang pastor atau menjadi seorang suster, nah itu juga ada misi di baliknya, ada tujuan mulia di baliknya demi pengudusan dan juga menuju pada keselamatan. Lalu yang kedua adalah Allah yang menghendaki perkawinan. Gereja memandang bahwa perkawinan tidak sekadar urusan sosial atau sipil, tetapi juga institusi ilahi. Allah sendirilah yang mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan. Kita bisa baca itu misalnya di dalam Kejadian bab 2 ayat 18, Matius bab 19 ayat 5-6, bahwa Allah lah yang mempersatukan suami istri di dalam ikatan perkawinan dan tidak boleh diceraikan oleh kuasa manusia manapun. Nah, kita melihat ajaran Paus Fransiskus di dalam Amoris Laetitia ya nomor 78, dia mengatakan begini: sakramen perkawinan bukan sekadar kesepakatan sosial, ritual kosong atau hanya tanda lahiriah dari suatu perjanjian. Sakramen perkawinan adalah hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan. Oleh karena itu, para calon pasutri dan keluarga-keluarga beriman Kristen, baik terutama Katolik dan juga Protestan, perlu terus-menerus dipanggil dan disadarkan. Sungguhkah perkawinan yang mereka pilih sebagai panggilan menjadi sarana pengudusan dan keselamatan mereka beserta anak-anak? Jadi kalau seandainya tadi di dalam pandangan gereja bahwa perkawinan itu bukan hanya state of life tetapi sebagai vocation, nah rupanya sampai sekarang pun pemahaman itu masih diteruskan. Jadi demi pengudusan dan demi keselamatan dari pasangan sendiri. Lalu hal yang ketiga adalah kesetiaan pada teks kitab suci. Sejak awal gereja rupanya telah memiliki komitmen untuk setia terhadap kehendak Allah seputar perkawinan. Oleh karena itu, gereja sungguh memperhatikan beberapa teks perjanjian lama terkait kesetiaan pasutri. Ya. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus mengecam perceraian. Gitu ya. Kalau terjadi perceraian pada hukum Musa, itu karena justru kedegilan hati orang-orang pada zaman Yesus itu, ya, atau pada zaman Musa, gitu ya, sehingga diberikan surat itu oleh Musa, ya. Maka ini yang dikecam oleh Yesus dan juga diingatkan oleh Yesus kepada para pendengarnya, pada para muridnya, ya, pada zaman Yesus itu, ya. Maka sebenarnya perceraian sangat jelas sejak awal gereja itu ditolak oleh gereja, ya. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan kehendak asali Sang Pencipta dalam perkawinan. Ya. Dalam kitab suci, kita sadar pula bahwa terjadinya perceraian pertama-tama disebabkan oleh kekerasan hati manusia atau kedegilan hati manusia. Dan itu disampaikan oleh Yesus di dalam Matius bab 19 ayat 3-12 atau Injil Markus bab 10 ayat 2-12 atau Matius bab 5 ayat 31-32. Juga bisa dibaca di dalam Injil Lukas bab 16 ayat 18. Nah, relasi pasutri itu adalah simbol ilahi. Ya. Relasi pasutri simbol ilahi, ya, simbol relasi Yahweh dengan umatnya. Ya. Itu bisa dibaca di dalam perjanjian lama. Misalnya adalah kitab Hosea mulai dari bab 1 sampai bab 3, ya, bisa dibaca di situ. Relasi pasutri merupakan simbol relasi Kristus dengan gerejanya. Itu bisa dibaca juga di dalam Efesus bab 5 ayat 22-33. Bahkan Efesus ini menjadi dasar sakramentalitas perkawinan di dalam gereja Katolik, ya. Maka kunci kalau kita berbicara bahwa perkawinan sebagai simbol relasi antara Yahweh dengan Israel, bangsanya sendiri, umatnya sendiri, dan simbol relasi antara Kristus dengan gerejanya, maka kunci yang sangat luar biasa dan tidak boleh kita lupakan adalah bahwa suami istri harus memperjuangkan dan memelihara kesetiaan mereka. Kesepakatan yang sudah mereka berikan tidak boleh ditarik kembali.
irrevocabile, itu bahasa Italia ya, tidak dapat ditarik kembali. Ya, seperti Tuhan Allah kepada bangsanya, dia tidak pernah menarik janjinya, dia pasti setia kepada umatnya. Begitu juga Kristus kepada gereja, dia pasti setia kepada gerejanya. Ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita juga melihat dinamika perkembangan ajaran tentang perkawinan sebelum Kitab Hukum Kanonik 1983. Nah, di sini tadi di pengantar yang sudah saya sampaikan itu bahwa kita temukan bahwa ada aliran yang sangat menentang perkawinan menurut gereja, yaitu gnostisisme. Tapi sebelumnya marilah kita lihat paparan berikut ini. Yang pertama itu masa gereja perdana. Umat Kristiani perdana masih dipengaruhi oleh budaya Yahudi dan Yunani Romawi. Tetapi sebagai orang Kristen, mereka melangsungkan perkawinan dalam nama Tuhan. Dalam arti mereka hanya mau menikah dengan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti saudara-saudariku yang terkasih bisa juga membaca itu di dalam 1 Korintus bab 7 ayat 39. Bahwa orang-orang pada zaman Kristiani perdana itu hanya mau menikah dengan orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Lalu yang kedua, ini yang penting ya, serangan gnostisisme kuno ya. Namun pada awal masa perjanjian baru atau awal Kristianitas, pemahaman tradisional tentang perkawinan langsung berhadapan dengan gerakan yang agak tidak berbentuk pada waktu itu. Jadi belum ada bentuknya. Ini aliran apa sih sebenarnya? Ya. Namun gerakan ini sekarang dikenal sebagai gnostisisme yang menyerang gereja seperti virus. Ya, jadi wah luar biasa itu ya. Dan balepotan juga gereja ya pada awal itu. Karena gereja baru awal-awal ya berkembang. Nah, sudah ada aliran yang menentang. Inti aliran gnostisisme kaku atau rigorist gnostik gitu ya. Rigorist gnostik gitu ya. Menurut mereka, tubuh manusia diciptakan oleh an evil demiurge. An evil demiurge. Maka jiwa spiritual terpenjara dalam tubuh fisik. Berarti demiurge itu semacam ada kekuatan jahat gitu ya. Ada kekuatan gelap yang bisa menciptakan dunia ini. Berarti ya ini sebenarnya sudah heretik ya. Sudah aliran sesat. Masa sih dunia ini diciptakan oleh kuasa gelap ya, an evil demiurge. Perkawinan dan kelahiran adalah jahat menurut gnostisisme ini, karena semakin memperbanyak jiwa yang terpenjara dalam tubuh. Jadi menurut mereka ini jiwa spiritual itu terpenjara di dalam tubuh. Maka tidak perlu banyak-banyak jiwa, ya, tidak perlu banyak-banyak kelahiran. Karena nanti semakin banyak orang yang terpenjara, yang menderita. Dan menurut mereka lagi, keselamatan datang hanya kepada orang-orang tertentu dalam pengetahuan khusus. Jadi itu keselamatan didapat melalui pengetahuan khusus. Tapi muncul yang namanya Gnostic antinomians, gitu ya. Gnostic antinomians, itu ya. Nah ini semacam sempalan dari gnostisisme awal. Ya. Mereka tetap menolak kelahiran anak, tetapi memperbolehkan bahkan mewajibkan persetubuhan. Jadi tetap saja menolak perkawinan, ya, menolak kelahiran anak, tetapi memperbolehkan dan mewajibkan persetubuhan. Nah, ini kan aneh ya. Nah, itu ya. Jadi saya mau mengatakan saudara-saudariku yang terkasih, kalau pada zaman sekarang itu muncul kelompok-kelompok atau aliran-aliran tertentu yang menolak kelahiran anak, itu sebenarnya gereja tidak kaget. Mengapa? Karena sejak awal Kristianitas itu sudah mengalami penentangan semacam ini. Maka kalau muncul sekarang yang namanya child free itu ya, tidak mau punya anak atau menolak menjadi orang tua, nah, gereja sudah sejak awal mengalami seperti ini. Maka gereja pasti setia, pasti kukuh di dalam ajaran yang benar ya. Mereka perjuangkan habis-habisan. Tapi tentu saja dengan bijak dan dengan ilmu-ilmu teologi yang sangat bagus juga ya.
Nah, untuk menghadapi gnostisisme ini, maka muncullah guru-guru Kristen awal itu ya, atau apologet Kristen yang sangat berpengaruh saat itu. Kita sebut saja misalnya Clemens dari Alexandria. Itu dia hidup sekitar abad kedua. Ya, dia lahir pertengahan abad kedua. Itu ya. Menyusun tanggapannya terhadap gnostisisme berdasarkan sumber-sumber ajaran Kristiani dari Perjanjian Lama, dari Perjanjian Baru, dan juga berdasarkan pandangan filsuf Platonis yang bernama Philo, yang sejalan dengan Perjanjian Lama juga, dan filsafat Stoa. Nah, kita tahu sendiri para filsuf Stoa pada zamannya itu justru memiliki pandangan filsafat mengenai etika, mengenai iman, dan mengenai teologi, itu ya. Dan sebenarnya ada beberapa aliran mereka itu sejalan dengan apa yang diyakini di dalam Perjanjian Lama. Clemens menegaskan bahwa pernikahan dan prokreasi atau kelahiran anak adalah baik karena mereka diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan. Itu lalu dia mengutip Kejadian bab 1 ayat 28. Di situ kan Tuhan Allah memberkati Adam dan Hawa ya, atau suami dan istri supaya mereka bertambah banyak ya, berkembang biak. Namun tidak sebaik keperawanan. Jadi rupanya perkawinan itu menurut Clemens tidak sebaik keperawanan atau panggilan kaum selibat atau panggilan sebagai imam, panggilan sebagai suster, kaum religius yang melakukan itu semua ya, melakukan selibat atau kaul kemurnian, kaul keperawanan demi kerajaan Allah sesuai dengan Injil Matius bab 19 ayat 12. Tetapi sebenarnya kaul kemurnian ini juga mau mengatakan bahwa orang-orang yang berkaul kemurnian itu memiliki keyakinan akan masa depan. Jadi orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki harapan. Nah, menurut Clemens, lebih baik mereka ini yang berkaul keperawanan, berkaul kemurnian, para selibater dibanding dengan mereka yang menikah. Nah, tentu saja ini nanti yang dikoreksi juga oleh gereja. Jadi gereja itu tetap mereka yang menikah, mereka yang terpanggil sebagai suster atau sebagai bruder, sebagai imam, sama-sama panggilan, dan bisa melalui itu panggilan itu orang menjadi kudus dan dikuduskan, memperoleh keselamatan juga. Clemens mempertahankan ajarannya bahwa seksualitas meskipun penuh dengan bahaya moral adalah baik selama dilakukan terbatas pada pernikahan dan hanya untuk prokreasi keturunan. Tanggapan terhadap gnostisisme ini menurut Clemens kemudian menjadi posisi Kristen ortodoks, Kristen awal ya, Kristen perdana tentang sifat dan tujuan perkawinan. Jadi ini menarik ya. Jadi tanggapan ini dari Clemens itu menjadi ajaran resmi ya pada waktu itu, atau dominan diyakini ya pada waktu itu. Nah, sekarang kita melihat ada namanya triabona atau tiga tujuan atau tiga kebaikan perkawinan menurut Santo Agustinus. Kalau kita melihat Santo Agustinus itu berarti hidup pada tahun 354 sampai 430 Masehi gitu ya. Abad keempat, abad kelima itu ya. Nah, menurutnya itu ada tiga tujuan perkawinan atau kebaikan perkawinan itu. Pertama adalah kebaikan kesetiaan, bonum fidei. Mau mengatakan bahwa pasangan suami istri harus memiliki prinsip eksklusivitas seksual terhadap pasangannya yang sah. Jadi melakukan persetubuhan hanya kepada pasangannya yang sah, tidak boleh selingkuh. Ya. Lalu yang kedua adalah kebaikan anak-anak, bonum prolis. Anak-anak diterima dalam cinta, diasuh dalam kasih sayang, afeksi, dan dibesarkan dalam agama atau di dalam religiusitas atau di dalam iman. Itu menurut Santo Agustinus. Lalu kebaikan yang ketiga adalah kebaikan sakramen atau keabadian, bonum sacramenti. Mau mengatakan bahwa perkawinan atau pasangan suami istri memiliki sifat
tak dapat diputus atau tidak dapat diceraikan. Jadi itu rupanya kalau kita melihat ajaran Agustinus ini, maka sangat berpengaruh pada ajaran gereja pada zaman sekarang ini. Tetapi, nah ada tetapinya ya, ini juga nanti dikoreksi oleh gereja ya. Meskipun Santo Agustinus membela kebaikan perkawinan, ya itu tadi ada tribona itu ya, triabona, 3 kebaikan. Tetapi Santo Agustinus lebih memandang keperawanan atau selibat lebih baik daripada perkawinan. Itu berarti sama dengan Clemens dari Alexandria tadi. Melalui perkawinan justru manusia jatuh terinfeksi virus nafsu yang mematikan secara rohani. Jadi ini menurut Santo Agustinus. Maka kalau lihat gereja-gereja pada abad 45 sampai abad pertengahan, itu masih banyak orang yang memandang perkawinan itu jelek ya, tidak sebaik dengan mereka yang selibat. Nah ini nanti juga yang dikoreksi ya di dalam Konsili Vatikan kedua dan sampai sekarang. Lalu kita melihat pandangan abad pertengahan mengenai perkawinan. Dengan jatuhnya kekaisaran Romawi di barat dan sekitarnya ke tangan sebagian besar orang Jerman di dalam bekas wilayahnya, gereja menghadapi kebiasaan perkawinan yang sangat berbeda dari kekaisaran Romawi. Jadi itu ada perbedaan. Nah ini marilah kita lihat bagaimana bangsa Jerman ini mempraktikkan perkawinan. Nah menurut bangsa Jerman ini itu ya, proses perkawinan itu terbatas di lingkungan keluarga, tidak ada otoritas gereja. Ya, maka ini juga dikoreksi oleh gereja ya di dalam secara khusus Konsili Trento itu ya. Nah itu ada 5 syarat di mana menurut bangsa Germanik ini, bangsa Jerman, perkawinan itu disebut sebagai perkawinan yang sah. Yang pertama adalah permohonan atau petitio seorang pria atau ayahnya kepada ayah seorang wanita secara langsung. Jadi memohon bahwa perempuan ini akan menjadi istrinya, atau kalau yang memohon ayah dari laki-laki berarti menjadi istri anaknya. Lalu yang kedua adalah tahap pertunangan dengan kesepakatan umum keluarga kedua pasangan. Jadi hanya terbatas di antara kedua keluarga, mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Lalu yang ketiga adalah pemberian mahar, dotatio, kepada keluarga perempuan. Jadi keluarga laki-laki memberikan mahar, ya, mas kawin kepada keluarga perempuan. Lalu yang keempat adalah penyerahan atau traditio perempuan kepada laki-laki. Jadi perempuan dihantar ke rumah laki-laki, gitu ya. Lalu persekutuan fisik melalui hubungan seksual atau konsumatio. Jika tidak lengkap semua tahap-tahap ini, belum terjadi perkawinan yang sah menurut bangsa Germanik yang sangat berbeda dengan bangsa Romawi. Maka menghadapi ajaran atau keyakinan dari bangsa Germanik ini mengenai perkawinan, maka muncullah 2 aliran besar di dalam gereja Katolik, ya, di dalam Kristianitas, ya, yaitu sekolah Paris dan sekolah Bologna, ya. Sekolah Paris itu mengatakan begini: kesepakatan antar pasangan yang membuat adanya perkawinan. Jadi kesepakatan ini yang lebih utama. Karena itulah yang membuat adanya perkawinan. Nah ini, aliran sekolah Paris ini diwakili oleh Petrus Lombardus. Ya. Sedangkan aliran sekolah Bologna mengatakan begini: tidak hanya kesepakatan yang membuat adanya perkawinan, tetapi harus disempurnakan dengan persetubuhan, consumatum. Nah ini aliran ini diwakili oleh Gratianus. Nah saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat ini maka kita langsung melihat kanon itu ya, di dalam hukum gereja itu ya, bahwa di dalam kitab hukum kanonik sekarang itu ya 1983 itu, maka perkawinan itu tidak hanya ratum sah, tetapi juga harus disempurnakan dengan persetubuhan atau konsumatum. Nah, itu jadi rupanya 2 aliran ini disintesiskan, ya, diadopsi dua-duanya sehingga ini menjadi akhirnya sebagai ajaran resmi gereja. Tapi ya luar biasa itu ya. Nah, aliran Paris ini dan aliran Bologna ini didamaikan oleh Paus Alexander III. Dan
akhirnya juga para penerusnya. Menegaskan bahwa kesepakatan yang membuat adanya perkawinan. Tetapi, ya menurut Paus Alexander ketiga ini, sebelum konsumatum atau sebelum persetubuhan antara suami dan istri yang sah, perkawinan dapat diputus atau dibubarkan, dissolutio, gitu ya. Tetapi harus ada bentuk forma publica perkawinan atau bentuk tata perayaan yang diketahui secara publik, gitu ya, dan ada otoritas gereja di atasnya. Oleh karena itu, perkawinan clandestine ditolak. Jadi perkawinan clandestine itu dipraktekkan oleh bangsa Germanik, ya, yang berbeda dengan bangsa Romawi. Jadi clandestine itu mau mengatakan bahwa hanya urusan keluarga, ya perkawinan itu hanya urusan keluarga. Jadi tidak ada urusan publik yang lainnya, apalagi tidak ada urusan gereja. Nah itu berarti perkawinan seperti perkawinan di bawah tanah, gitu ya, tidak diketahui oleh publik, tapi hanya di lingkungan keluarga. Itu perkawinan clandestine. Nah ini ditolak oleh Paus Alexander ketiga dan para penerusnya. Tetapi Paus Alexander ketiga ini memunculkan istilah baru di dalam ajaran perkawinan, yaitu perkawinan sebagai kontrak. Ya. Nah, sejak perkawinan dibentuk oleh kesepakatan dan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu antar pasangan, maka terbukalah jalan untuk memahami perkawinan menurut model kontrak. Nah, ini menurut Paus Alexander ketiga. Kontrak ini bertujuan untuk menekankan forma publika atau tata peneguhan perkawinan secara publik, sehingga perkawinan clandestine pelan-pelan ditinggalkan. Nah ini memang satu siasat supaya perkawinan clandestine itu yang tidak diketahui oleh publik itu pelan-pelan ditinggalkan oleh umat Kristiani pada zaman Paus Alexander ketiga ini. Nah menariknya begini, gereja Barat menerima perkawinan sebagai kontrak. Mereka sangat antusias menerima ajaran itu dan cocok dengan pikiran mereka. Tetapi gereja Timur tidak menerima perkawinan sebagai kontrak. Mereka menekankan sakramentalitas perkawinan atau perkawinan sebagai misteri gereja. Nah ini menarik ya teman-teman yang terkasih ya Bapak Ibu. Karena nanti cikal bakal bahwa perkawinan sebagai sakramentalitas, nah ini dipengaruhi oleh pandangan atau bahkan perdebatan atau dinamika pemahaman aliran-aliran atau para paus sebelum akhirnya kitab hukum kanonik memutuskan ajaran resmi gereja mengenai perkawinan itu, bahwa perkawinan adalah sakramen di dalam gereja Katolik. Nah, cikal bakal sakramentalitas perkawinan. Pandangan Triabona Santo Agustinus, ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga ajaran abad pertengahan, secara khusus datang dari gereja Timur, menjadi cikal bakal ajaran bahwa perkawinan merupakan sakramen. Jadi kita bersyukur bahwa terjadi perdebatan-perdebatan atau dinamika pemahaman mengenai perkawinan sejak awal gereja, ya, karena justru itulah yang memperkaya gereja, ya. Nah ini berikutnya adalah kita membahas sekilas ya, tidak begitu mendalam tapi sekilas karena ada hal yang penting adalah mengenai ajaran gereja di dalam Konsili Trento dan era pasca Tridentin atau Konsili Trento. Ya. Konsili Trento kadang-kadang disebut juga Konsili Tridentin dilaksanakan pada tahun 1545 sampai 1563. Melihat tahun pelaksanaannya, maka Konsili Trento dilaksanakan pada kurun waktu cukup lama, 18 tahun. Ya. Lalu topik penting Konsili Trento itu berkaitan mengenai pelarangan intervensi orang tua atau kuasa keluarga terhadap perkawinan. Lalu juga menolak tindakan pimpinan suku yang mengintervensi kesepakatan nikah kedua calon pasangan. Intervensi ini justru membuat kesepakatan nikah akan cacat. Lalu yang ketiga adalah mengenai sakramentalitas perkawinan. Dan yang keempat berkaitan dengan kekekalan atau la perpetuita dan indissolubilitas atau sifat tidak dapat diputus atau sifat tidak dapat diceraikan dari janji perkawinan. Jadi
ini topik-topik yang beberapa topik ya yang dibahas di dalam Konsili Trento. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat tahun tadi ya pelaksanaan Konsili Trento, maka kita juga langsung ingat peristiwa penting di dalam gereja yang terjadi pada waktu itu ya. Kita ingat bahwa pada zaman itu Martin Luther itu ya menentang gereja dan munculnya juga Protestantisme ya. Karena ada beberapa hal yang diprotes oleh Martin Luther di dalam gereja. Nah, kita ingat itu berarti muncul pada tahun 1517 ya, 1517. Jadi ini berdekatan. Dan ini juga ada kaitannya mengapa muncul Konsili Trento. Karena gereja, ya khususnya gereja Katolik, menegaskan kembali secara meyakinkan ajaran-ajaran gereja ya yang ditentang oleh Martin Luther. Ya. Nah, ini keputusan penting di dalam Konsili Trento, ya. Konsili Trento menanggapi tantangan ini, ya, tantangan mengenai perkawinan dengan mendefinisikan perkawinan. Apalagi tadi perbedaan pendapat antara Barat dan Timur. Barat menekankan bahwa perkawinan sebagai kontrak. Nah, Timur mengatakan tidak, perkawinan itu adalah sakramen atau misteri gereja. Nah, lalu Konsili Trento mendefinisikan perkawinan begini. Perkawinan sebagai salah satu dari 7 sakramen hukum Injili yang benar dan tepat yang ditetapkan oleh Kristus Tuhan. Dan dengan menegaskan kembali otoritas gereja untuk menetapkan halangan-halangan perkawinan, untuk memberikan dispensasi terhadap beberapa halangan, dan umumnya untuk mengatur perkawinan. Jadi bagaimana tata peneguhannya, bagaimana tata caranya, bagaimana keabsahannya, bagaimana supaya bisa perkawinan itu dilangsungkan dengan pantas atau licit. Nah, ini gereja mengatur itu. Nah, Konsili Trento memberikan kuasa kepada gereja. Nah, ini saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita membahas sekilas pandangan abad pertengahan dan munculnya kitab hukum kanonik 1917. Ini karena di sini juga ada pandangan mengenai perkawinan. Nah, kita lihat ini. Nah, saat abad pencerahan tiba, otoritas sekuler berusaha untuk merebut kembali yurisdiksi atau kewenangan gereja atas perkawinan yang sudah diputuskan di dalam Konsili Trento tadi, gitu ya. Nah, untuk merebutnya, mereka memanfaatkan perbedaan yang diakui antara kontrak perkawinan, berarti kita sudah tahu ini ya, ini yang menjadi pendukung ini adalah Barat, gitu ya, gereja Barat, dan sakramen perkawinan atau perkawinan sebagai sakramen. Nah, kita tahu ini adalah pendukungnya adalah gereja Timur, gitu ya. Lalu mereka memanfaatkan itu, jadi mereka membuat gereja Barat dan gereja Timur itu saling bertentangan. Otoritas sekuler memandang bahwa gereja dapat memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkawinan sejauh itu adalah sakramen. Nah, itu menurut mereka. Namun, sejauh perkawinan merupakan kontrak, tentulah negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan atas perkawinan itu, seperti pada kontrak-kontrak lainnya. Jadi itu argumen dari abad pertengahan dan nanti juga munculnya KHK 1917. Nah, ini menarik ini ya, kita bahas ini ya. Tapi bagaimana tanggapan gereja terhadap tanggapan sekuler ini, gitu ya? Nah, gereja mengatakan begini. Gereja menanggapi tantangan otoritas sekuler yang berusaha merebut yurisdiksinya atau kewenangannya atas perkawinan. Gereja menegaskan dengan semakin keras bahwa antara orang-orang yang dibaptis, identitas perkawinan sebagai kontrak dan perkawinan sebagai sakramen tidak dapat dipisahkan. Jadi rupanya ini saling terkait, gitu ya. Dan sampai sekarang pun kita meyakini itu. Walaupun kalau sekarang kan perkawinan tidak hanya semata-mata sebagai kontrak, tetapi terutama sebagai perjanjian, gitu ya. Perjanjian antara Yahweh seperti perjanjian antara Yahweh dengan gereja atau perjanjian antara Kristus dengan gerejanya. Jadi itu perkawinan menyimbolkan itu ya. Pada tahun 1852 Paus Pius ke-9 menegaskan begini. Adalah doktrin gereja bahwa sakramen bukanlah kualitas tambahan yang ditumpangkan pada kontrak perkawinan.
Sakramentalitas perkawinan itu berkaitan dengan esensi perkawinan itu sendiri. Jadi ini pandangan dari Paus Pius ke-9 untuk menanggapi otoritas sekuler, ya, yang membuat gereja Barat dan Timur seolah-olah ada konflik. Ya. Nah, ini kita melihat Paus Leo ke-13. Ajaran Paus Pius ke-9 ditegaskan kembali pada tahun 1880 oleh Paus Leo ke-13. Ya. Beliau mengatakan, Paus Leo ke-13 mengatakan begini. Demikianlah tidak ada kontrak yang benar dan legitim yang bukan merupakan sakramen. Kemudian ajaran Paus Leo ke-13 ini dimasukkan ke dalam kitab hukum kanonik 1917, khususnya kanon 1012 paragraf kedua, yang menyatakan bahwa karena kontrak perkawinan di antara yang dibaptis telah diangkat oleh Kristus ke martabat sakramental, kontrak perkawinan yang sah tidak dapat ada di antara orang-orang yang dibaptis jika bukan sakramen. Saudara-saudari yang terkasih, kalau mendengarkan ajaran ini, ya, ajaran kanon 1012 paragraf kedua di dalam kitab hukum kanonik 1917, maka kita langsung ingat itu, ya, ajaran gereja di dalam kitab hukum kanonik yang baru, ya, kanon 1055, ya, itu paragraf kedua, ya, perkawinan yang dilangsungkan antara mereka yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi rupanya ini ajaran KHK 1917 ini diadopsi di dalam KHK 1983. Tetapi ada subordinasi tujuan perkawinan di dalam KHK 1917, khususnya di dalam kanon 1013 paragraf pertama, menegaskan begini. Tujuan utama perkawinan adalah prokreasi dan pendidikan anak-anak. Sedangkan tujuan sekunder adalah bantuan timbal balik dan obat dari hawa nafsu. Di sini tujuan sekunder dapat secara eksplisit dikecualikan dari kesepakatan nikah tanpa membatalkan perkawinan. Karena itu bukan sine qua non atau prasyarat itu untuk pencapaian tujuan utama. Jadi rupanya KHK 1917 itu membuat subordinasi dari tujuan perkawinan. Jadi ada yang primer, lalu ada yang sekunder. Sementara KHK 1983 itu tidak membuat demikian. Tujuan perkawinan itu tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Semuanya saling terkait dan itu proses yang harus ada. Ya. Nah, ini kita melihat sekilas Konsili Vatikan kedua, ya, kurang menekankan dimensi kontrak, ya, perkawinan. Jadi Konsili Vatikan kedua itu kurang menekankan bahwa perkawinan itu kontrak saja, tetapi justru dimensi perjanjian atau fidus, ya. Nah, itu kita bisa membaca itu, misalnya salah satunya adalah Gaudium et Spes nomor 48. Perkawinan merupakan persekutuan mesra hidup perkawinan dan cinta. Ya. Jadi perkawinan merupakan persekutuan mesra dan cinta. Ya. Semangat Konsili Vatikan kedua yang kemudian menjadi roh atau semangat dari kitab hukum kanonik 1983 yang sekarang kita pakai gitu, ya, yang berlaku di gereja kita, ya. Jadi apa yang diajarkan di dalam Konsili Vatikan kedua itu diformulasikan secara sederhana dan sangat jelas dan tegas dan juga bersifat universal di dalam kitab hukum kanonik 1983 ini. Konsili Vatikan kedua meniadakan subordinasi tujuan perkawinan. Jadi tidak lagi ada yang tujuan perkawinan primer lalu tujuan perkawinan sekunder. Di dalam KHK 1983 membuat atau mengajarkan 3 tujuan perkawinan, yaitu kebaikan suami istri, lalu kelahiran anak, dan pendidikan anak. Ini semua saling terkait dan harus ditaati oleh pasangan suami istri.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, paparan yang sudah saya sampaikan kepada Anda tadi itu sebenarnya ada rujukan atau ada bahan bacaan yang juga saudara-saudariku terkasih bisa juga membacanya. Tentu saja yang pertama adalah kitab hukum kanonik 1983, itu nanti juga bisa Anda baca. Lalu tafsiran kitab hukum kanonik itu ya berbahasa Inggris itu cukup tebal. Judulnya adalah New Commentary on the Code of Canon Law. Itu diterbitkan pada tahun 2000. Jadi Anda bisa membaca buku ini juga, itu ya, mengenai apa yang saya paparkan tadi. Lalu yang tidak kalah penting adalah ini, buku KHK 1983, tetapi yang berbahasa Latin. Mengapa ini penting? Karena di dalam buku ini itu ada catatan-catatan kaki yang mengindikasikan sumber-sumber atau rujukan dari setiap kanon. Nah, ini menarik. Jadi saya juga berpatokan pada buku ini, ya. Lalu ada buku lain itu berbahasa Italia, itu Anda bisa membacanya juga, yang ditulis oleh Pastor Jan Hendricks. Judulnya itulah Diritto Matrimoniale, Commento ai Canoni 1055 sampai 1165 del Codice di Diritto Canonico. Ya, ini mau mengatakan sebenarnya adalah hukum perkawinan, Diritto Matrimoniale. Jadi ada tafsiran-tafsirannya. Jadi Anda juga bisa baca. Lalu saya ada juga buku bahasa Italia itu ya. Judulnya juga berbicara mengenai hukum gereja, Codice di Diritto Canonico atau kitab hukum kanonik berbahasa Italia, dan di sini ada tafsiran-tafsirannya. Itu saya juga merujuk buku ini ya. Lalu buku yang lain itu adalah buku berbahasa Inggris berjudul ya Code of Canon Law Annotated, itu ya, diterbitkan baru itu pada tahun 2022 ini ya, Januari itu ya. Ini bagus ya, ada beberapa juga yang bisa dipedomani di dalam buku ini yang berbahasa Inggris. Lalu karena tadi saya membahas mengenai Konsili Trento, maka saya juga punya dokumen Konsili Trento itu ya, itu dokumennya masih berbahasa Latin gitu ya, tetapi bisa dibaca dengan baik. Karena kalau mereka yang pernah belajar bahasa Italia itu, atau di seminari menengah pernah belajar bahasa Latin, pasti ya kurang lebih bisa memahami lah isi buku ini. Ya, saya rasa ini buku kuno ya, nah, makanya udah kumal-kumal sedikit ya. Lalu saya juga merujuk sedikit, dan saya berharap kepada Anda pasangan suami istri atau mereka yang belajar mengenai perkawinan, ini baca buku ini dari Paus Fransiskus, Amoris Laetitia. Ini bagus sekali. Itu ada ajaran mengenai perkawinan, tetapi juga ada sisi pastoral perkawinan. Nah, ini bagus sekali. Jadi itu saudara-saudari yang terkasih. Semoga paparan kita pada hari ini Anda juga bisa mendalaminya. Tuhan Yesus memberkati.